was going working 8 to 12 hour shifts. Going right to school. Stunner shades on tough and nice low. Dari kemarin-kemarin Bang Bejo dan tim sering banget lihat komen tentang curhatan kalian. Jadi kita putuskan untuk setidaknya ngasih semangat seperti salah satu penonton kita, Kak Novi Devita. Dia tuh curhat gini. Kayak kisah hidupku, aku tulang punggung keluarga, suamiku gak kerja cuma judi slot aja. Tapi kalau kebutuhan kurang, aku yang selalu salah. Mertua tutup mata tutup telinga yang dibela anaknya mulu. Padahal yang berjuang untuk keluarga aku. Dunia emang gak adil. Hewan berkaki 4 dan menggonggong. Jadi gini Kak Novi, ya semoga ini bisa membantu ya. Jadi ketika dunia itu terasa gak adil, ya kamulah yang harus turun tangan menciptakan keadilan untuk dirimu sendiri. Karena kalau kamu mau mencari keadilan, selamanya kamu gak akan pernah menemukannya. Keadilan itu diciptakan, bukan ditemukan. Jadi tetap semangat ya Kak Novi, dan juga buat kalian yang sedang berjuang, selamat nonton dan selamat beristirahat. Cowok ganteng ini namanya Ji Hyuk. Dalam kesehariannya, Ji Hyuk ini adalah seorang penipu dan pencuri yang jago banget membobol berangkas hanya dalam hitungan menit. Selain itu, Ji Hyuk juga lihai banget membuat barang tiruan. Ia bahkan pernah membuat uang tiruan yang 99,9% mirip dengan uang aslinya. Di mana kekurangannya hanya ada satu, yaitu tintanya akan luntur jika terkena alkohol. Dan dalam melakukan aksinya itu, Ji Hyuk selalu ditemani dengan best friend forever-nya yang bernama Gu In. Biasanya Gu In ini akan bertugas membuat perangkap dan juga sebuah peledak. Suatu hari Ji Hyuk ngajakin Gu In untuk menjualkan sebuah patung antik seharga 500 juta won ke seorang profesor. Tapi karena profesor tahu kalau patung itu palsu, Gu In yang panik segera mengunci pintu ruangan. Sementara Ji Hyuk terus bernegosiasi dengan membeberkan sebuah fakta kalau si profesor nyatanya juga pernah menjual vas palsu dengan pengelangganya di pelelangannya. Gak ingin Ji Hyuk sampai membongkarnya ke publik, si profesor pun akhirnya terpaksa membeli patung palsu itu. Siangnya Ji Hyuk pergi ke sebuah galeri seni milik seorang wanita cantik bernama Eun-ha. Tujuan Ji Hyuk datang ke sana adalah untuk menaruh lukisan wanita yang ia sukai, yang ternyata itu adalah Eun-ha. Gak hanya itu, Ji Hyuk juga berencana untuk menginvestasikan uang 1 miliar wonnya ke galeri seni Eun-ha. Padahal sebelumnya mereka sama sekali nggak saling kenal. Tapi anehnya Eun-ha setuju-setuju aja dengan rencana investasi Ji Hyuk. Gu In yang mengetahuinya benar-benar gak ngerti dengan jalan pikiran Ji Hyuk. Lagian Ji Hyuk punya uang 1 miliar won dari mana? Padahal buat makan sehari-hari aja mereka itu masih sering kesusahan. Bukannya langsung sadar diri, Ji Hyuk malah nyuruh Gu In untuk mencari seorang hacker hebat. Gu In diminta untuk gak perlu khawatir karena ia sudah memiliki rencana untuk melakukan pencurian yang lebih besar lagi. Tapi kali ini mereka membutuhkan bantuan seorang hacker. Dan tanpa butuh waktu lama, Gu In pun berhasil menemukan hacker hebat yang mampu membuat terungkat sistem keamanan yang super ketat sekalipun hanya dalam waktu 15 detik aja. Nama hacker itu adalah Jong Bae. Ketika Ji Hyuk dipertemukan dengan Jong Bae, entah kenapa ia merasa rumor tentang Jong Bae yang dituduh sebagai pengkhianat itu benar adanya. Dengar-dengar Jong Bae ini telah mengkhianati temannya sendiri. Gak terima namanya jadi jelek gara-gara rumor itu, Jong Bae pun langsung membantahnya. Gu In yang gak tega melihatnya langsung meyakinkan Ji Hyuk bahwa itu hanyalah sebuah gosip belaka. Ia percaya Jong Bae adalah anak yang baik. Dan akhirnya Ji Hyuk pun ikut percaya. Ia kemudian menerima Jong Bae bergabung dengan timnya. Lalu mereka pergi menemui kenalan Gu In yang bernama Turbo untuk menyewa sebuah gedung kosong yang rencananya akan Ji Hyuk jadikan markas mereka.
Setelah itu mereka bergerak mengamati semua toko perhiasan yang ada di pasar. Rupanya target pencurian Ji-hyuk kali ini adalah mencuri berlian di salah satu toko perhiasan itu. Dan untuk melihat jenis berangkasnya, Ji-hyuk harus menjadi tamu VIP dulu. Maka sore itu Ji-hyuk pun ngajakin Eun-ha ketemuan di restoran. Kebetulan saat itu Eun-ha sedang memakai kalung peninggalan dari ibunya, yang Ji-hyuk yakini betul kalau tuh kalung pastilah sangat berharga dan bernilai tinggi. Dan untuk membuktikannya, Ji-hyuk pun segera membawa Eun-ha ke toko perhiasan. Dan di toko perhiasan yang pertama, saat kalung Eun-ha lagi dicek harganya, terlihat Ji-hyuk sedang menendang tasnya ke bawah kursi. Lalu saat mereka pergi ke toko perhiasan yang kedua, mereka pun dipersilahkan untuk masuk ke ruangan VIP. Saat itu juga mata Ji-hyuk langsung jelalatan memandangi CCTV dan berangkasnya. Sepulang dari toko perhiasan, Ji-hyuk terus memikirkan cara yang tercepat untuk membuka berangkasnya. Setelah berhasil menemukan caranya, ia kemudian menyuruh Go-in untuk pura-pura mabuk dan menendang kaca pelindung depan toko perhiasan itu. Sampai kemudian alarm pun berbunyi dan memancing polisi bergegas ke sana. Sementara itu, Jong-bae sibuk memantau gerak-gerik polisi. Dan gak lama kemudian tas yang tadi Ji-hyuk taruh di toko perhiasan pertama mulai mengeluarkan asap. Ji-hyuk kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk ke toko perhiasan yang kedua dengan melubangi kaca jendelanya. Setelah itu Ji-hyuk pun mengebor berangkasnya, dan di luar dugaannya toko itu ternyata nggak kedap suara, sehingga suara bornya pun terdengar jelas sampai keluar. Nggak ingin pencuriannya gagal, Ji-hyuk meminta Go-in untuk mengalihkan perhatian para polisi. Singkat cerita, Ji-hyuk berhasil membuka berangkasnya hanya dalam waktu 5 menit aja. Dan itu artinya Ji-hyuk sukses membawa pulang berlian ratusan juta won. Kabar perampokan itu dengan cepat diketahui oleh sang pemilik toko perhiasan yang bernama Presdir Cho. Jadi Presdir Cho ini selain menjadi seorang pengusaha perhiasan, ia juga dikenal sebagai seorang bos mafia yang sangat kejam. Belum lama ini Presdir Cho telah menghabisi nyawa salah satu anak buahnya yang ternyata adalah seorang mata-mata dari kepolisian. Biasanya Presdir Cho akan mengutus kaki tangannya yang bernama Jo-won untuk membereskan semua itu. Dan begitu pun yang terjadi saat ini. Presdir Cho ingin Jo-won segera menemukan para perampoknya. Hal yang sama pun juga terjadi dengan seorang polisi bernama Gong. Awalnya Gong gak mau ambil pusing dengan kasus perampokan toko perhiasan itu. Tapi saat tahu kalau toko yang dirampok adalah milik Presdir Cho, ditambah lagi perampoknya sangat-sangat cerdas karena telah menghilangkan rekaman CCTV-nya. Saat itu juga Gong langsung mengerahkan anak buahnya untuk mencari para perampok jenius itu. Dan yang lebih dulu menemukan perampoknya ternyata adalah Jo-won. Meski Ji-hyuk sempat memberontak membela dirinya, tapi ujung-ujungnya ia tetap kalah saat Jo-won turun tangan menghajarnya sampai nggak berdaya. Dan akhirnya Ji-hyuk pun dipaksa untuk bertekuk lutut di hadapan Presdir Cho. Tanpa basa-basi, Presdir Cho ingin ngajakin Ji-hyuk bekerja bersamanya. Namun Ji-hyuk langsung menolak karena ia sampai kapanpun gak akan pernah sudi bekerja untuk orang lain. Kesal mendengar itu, Presdir Cho pun langsung mengurung Ji-hyuk, Go-in, dan Jong-bae di suatu tempat. Namun beberapa saat kemudian Presdir Cho kembali memanggil dan menawarkan mereka kerjasama dengan mengancam akan melukai orang-orang yang mereka sayangi. Gak ingin hal itu terjadi, Ji-hyuk langsung menerima tawaran tersebut. Presdir Cho lalu menjelaskan kalau mereka akan mencuri uang 150 miliar won yang tersimpan di gudang bea cukai Incheon. Uang tersebut merupakan hasil pencucian yang dilakukan oleh para pemerintah. Yang pasti tempat itu dilengkapi dengan keamanan yang sangat ketat. Mereka harus melakukannya sebelum uang itu dipindahkan. Dan keesokan harinya, Presdir Cho memberikan Ji-hyuk sebuah berangkas yang mirip dengan berangkas yang ada di gudang bea cukai. Ia harap Ji-hyuk bisa menggunakannya untuk latihan karena Ji-hyuk hanya punya waktu 10 menit aja untuk membukanya. Dan sesuai dengan perintah Presdir Cho, ia sejak itu selalu menghabiskan waktunya untuk berlatih membuka berangkas tersebut.
Selain itu, Jo Won juga memberikan informasi seputar bea cukai yang rupanya memiliki 50 penjaga bersenjata di dalam gedungnya. Nantinya ia, Ji Hyuk dan Gu In akan berpura-pura menjadi tim darurat, di mana mereka hanya memiliki waktu selama 10 menit aja. Sementara Jong Bae akan meretas kamera dan sensor lasernya. Dan untuk mengalihkan perhatian semua penjaga, Presdir Cho akan memasang bom di dalam kantor bea cukai itu. Dan gak butuh waktu lama, Gu In saat itu juga merakit sebuah bom yang mirip dengan bom yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Jadi ia jamin bomnya akan mengeluarkan ledakan yang sangat-sangat dahsyat. Setelah bomnya selesai dirakit, Jo Won menaruhnya di sekitar bea cukai. Sementara itu, Jong Bae mempersiapkan alat yang dipasang ke server bea cukai agar nantinya ia bisa membaca sistem di bea cukai itu. Ia akan membuat seolah-olah ada kesalahan sistem. Dengan begitu, pihak bea cukai terpaksa akan mematikan dan meresetnya sehingga kamera CCTV dan sensor lasernya otomatis akan ikut mati. Dan mereka hanya punya waktu 45 menit sebelum sistem di bea cukai hidup kembali. Malamnya, Presdir Cho memanggil Jong Bae ke ruangannya. Rumor tentang Jong Bae yang merupakan pengkhianat telah diketahui oleh Presdir Cho, dan untuk itu Presdir Cho ingin Jong Bae mengkhianati Ji Hyuk dan juga Gu In. Mulai sekarang Jong Bae harus menjadi mata-matanya. Tadinya Jong Bae ingin menolaknya mentah-mentah, tapi saat Presdir Cho memberinya uang setas penuh, sontak aja keimanan Jong Bae langsung goyah. Di sisi lain terlihat Gong sedang mengamati rekaman CCTV saat Ji Hyuk mengajak Eun-ha pergi ke toko perhiasan. Gak hanya itu, Gong juga menemukan rekaman CCTV saat Ji Hyuk akan meninggalkan parkiran. Dan saat itulah Gong melihat plat mobil Ji Hyuk. Ia lalu meminta anak buahnya untuk mencari tahu identitas dari pemilik mobil tersebut. Begitu tahu pemiliknya adalah Ji Hyuk, Gong pun langsung membawanya ke kantor polisi. Ji Hyuk kemudian diinterogasi selama 6 jam. Karena Gong gak punya rekaman CCTV saat perampokan sedang terjadi, maka Ji Hyuk pun akhirnya dibebaskan. Meski begitu, Gong bersumpah akan menjebloskan Ji Hyuk ke dalam penjara dengan tangannya sendiri. Gak lama kemudian, Gong mendapat laporan kalau Presdir Cho datang ke apartemennya Ji Hyuk. Maka detik itu juga Gong pun pergi ke apartemennya Ji Hyuk. Namun sayang, Ji Hyuk dan Presdir Cho sudah lebih dulu meninggalkan apartemennya. Ketika anak buah Gong sedang menggeledah apartemen Ji Hyuk, mereka tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan foto-foto bea cukai Incheon. Sementara yang terjadi dengan Ji Hyuk saat ini, ia sedang memberitahu Gu In tentang firasatnya yang mengatakan kalau Presdir Cho pasti akan tetap menghabisi mereka meski mereka mampu merampok brankas yang ada di bea cukai. Makanya Ji Hyuk sudah menyusun rencana untuk mengacaukannya dengan memalsukan perusahaan ekspor, dan tanpa Ji Hyuk sadari, Jong Bae diam-diam telah menguping pembicaraan tersebut. Jong Bae lantas melaporkannya kepada Presdir Cho, dan seketika itu juga Presdir Cho terlihat sangat-sangat kesal, apalagi saat Jo Won memberitahu fakta kalau Ji Hyuk sejak awal memang ingin menjebaknya sebagai aksi untuk membalaskan dendam atas kematian mentornya Ji Hyuk yang bernama Tuan Oh, di mana Tuan Oh ini adalah ayah kandungnya Eun-ha. Di sisi lain, Ji Hyuk menemui Eun-ha untuk menceritakan identitas aslinya yang merupakan seorang penipu dan juga pencuri. Lalu Ji Hyuk juga menceritakan bagaimana kronologi kematian ayahnya Eun-ha yang menurutnya sangat-sangat gak wajar. Jadi malam itu Tuan Oh sempat menasehati Ji Hyuk untuk berhenti mencari pencuri karena baginya gak ada sukses terakhir bagi pencuri. Tertampar dengan kata-kata itu, Ji Hyuk pun berjanji akan segera tobat. Dan setelah itu Ji Hyuk pergi sebentar ke Indomaret untuk membelikan minuman kesukaan Tuan Oh. Namun saat Ji Hyuk kembali, ternyata Tuan Oh telah ditemukan gak bernyawa. Orang-orang menduganya Tuan Oh meninggal karena bundir. Padahal Ji Hyuk tahu persis kalau Tuan Oh ingin hidup lebih lama supaya bisa bertemu kembali dengan anak dan istrinya yang dulu pernah ia tinggalkan. Makanya Ji Hyuk sengaja mendekati Eun-ha karena ia udah janji kepada dirinya sendiri untuk menjaga dan melindungi Eun-ha dengan sepenuh jiwanya. Sebab Ji Hyuk yakin betul pelaku pembunuhan Tuan Oh pasti nggak akan tinggal diam saat mengetahui Eun-ha adalah anaknya Tuan Oh. Dan benar saja saat Eun-ha akan pulang, tiba-tiba aja
ada yang membekap mulutnya. Dan gak lama kemudian Eunha dibius sampai pingsan. Kini Eunha pun disekap di suatu tempat yang sepi. Ji-hyuk yang gak tahu kalau Eunha diculik terlihat tetap santai-santai aja saat Presdircho menatapnya sambil tersenyum licik. Dan ketika tiba waktunya mereka melakukan aksi perampokan, Presdircho langsung pergi ke Bea Cukai Incheon dengan pura-pura menjadi ketua keamanan Bea Cukai. Sementara Jongbe ngaku-ngaku sebagai tukang telepon yang akan memperbaiki telepon yang rusak. Mereka kemudian pergi ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Gak lama dari itu, Jongbe pun langsung meretas sistem Bea Cukai tersebut. Di momen itulah Ji-hyuk, Gu-in, dan Jo-hwon masuk ke gudang Bea Cukai. Dan Ji-hyuk pun mulai mencoba membuka brankasnya. Sayangnya ia gagal di percobaan pertama. Sedangkan waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi. Sambil berkonsentrasi penuh, Ji-hyuk kembali mencoba menemukan kombinasi kode brankasnya. Dan yang terjadi adalah ya, Ji-hyuk berhasil membukanya. Dan dengan secepat kilat mereka langsung memasukkan uang-uang itu ke dalam mobil box mereka. Lalu mereka akan mengantarkan uang tersebut ke anak buah Presdircho yang telah menunggunya di pelabuhan. Namun sialnya sebuah mobil polisi tiba-tiba datang ngecek lokasi di sana. Karena gak ada pilihan lain, Ji-hyuk pun terpaksa memunculkan dirinya untuk mengalihkan perhatian para polisi tersebut. Setelah berhasil mengecohnya, Ji-hyuk gak kunjung kembali. Hal itu kemudian membuat Presdircho marah besar. Ketika Ji-hyuk akan melaporkan Presdircho kepada polisi, Presdircho langsung memergokinya. Ia kemudian langsung menodongkan pistol ke arah Ji-hyuk. Meski begitu, Ji-hyuk gak kelihatan takut sama sekali. Ia di situ malah meminta Presdircho untuk mengakui kejahatannya yang telah melenyapkan nyawa Tuan Cho. Dan dengan santainya Presdircho mengakuinya. Ia terpaksa menghabisi Tuan Oh karena Tuan Oh ini gak mau membuka brankas di Bea Cukai tersebut. Sekarang Presdircho bisa melakukan hal yang sama kepada Eunha jika Ji-hyuk tetap nekat mengadukannya pada polisi. Jadi mau gak mau Ji-hyuk pun membatalkan niatnya tersebut. Lalu sambil menunjukkan kalungnya Eunha, Presdircho menyuruh Ji-hyuk untuk pergi ke polisi dengan membawa koper yang ada di dalamnya ada sebuah bom rakitannya Gu-in. Dan pas Ji-hyuk mulai melajukan mobilnya, Presdircho langsung memberitahu para polisi kalau sebenarnya Ji-hyuk adalah dalang yang bikin Bea Cukai kacau seperti sekarang. Tentu aja kabar itu langsung membuat polisi berbondong-bondong mengejar mobilnya Ji-hyuk. Dan akhirnya Ji-hyuk pun terkepung dan gak bisa kemana-mana lagi. Sewaktu Gong menyuruhnya untuk menyerahkan diri, Ji-hyuk malah nekat loncat ke laut sambil membawa kopernya. Dan bersamaan dengan itu seorang polisi menembaknya. Gak lama dari itu, Presdircho mengabarkan kalau Ji-hyuk telah meninggoy. Gu-in yang mendengarnya pun tentu aja shock berat. Namun hal itu berbanding terbalik dengan Jongbe yang terlihat sangat happy karena itu artinya ia bisa menguasai uang bagiannya Ji-hyuk. Gak terima Jongbe bahagia di atas penderitaan temennya, Gu-in saat itu juga langsung menghajar Jongbe. Harusnya dari awal ia sadar kalau rumor Jongbe seorang pengkhianat itu benar adanya. Muak mendengarnya, Jongbe pun refleks langsung menghujam perut Gu-in dengan pisau. Jo-hwon yang melihatnya hanya bisa diam aja, dan setelah itu mereka meninggalkan Gu-in sendirian. Besoknya saat Presdircho ngecek uangnya, ia seketika kaget karena ternyata uangnya adalah uang tiruan. Di tengah kekagetannya itu, Presdircho tiba-tiba mendapatkan telepon dari Ji-hyuk. Ya, Ji-hyuk terlihat sehat walafiat tanpa kekurangan apapun.
Di telepon itu, Ji-hyuk memberitahu Presdircho kalau polisi sebentar lagi akan datang menangkapnya. Soalnya tadi ia telah mengirimkan paket kepada Gong yang berisi bukti rekaman kejahatan Presdircho selama ini. Jadi patung antik yang sempat Ji-hyuk jual ke seseorang profesor ternyata dibeli oleh Presdircho. Ji-hyuk yang telah memprediksinya sejak awal diam-diam memasukkan penyadap ke dalam patung itu. Kini Gong sedang dalam perjalanan menangkap Presdircho. Namun saat sampai di sana, Jo-won lebih dulu menyuruh Presdircho untuk bersembunyi. Di sisi lain terlihat Eun-ha sudah mulai sadarkan diri dan pas ia berusaha melepaskan dirinya, Jong-bae tiba-tiba datang menyelamatkannya sesuai dengan apa yang sudah Ji-hyuk amanatkan kepadanya. Rupanya sejak awal Ji-hyuk telah menyuruh Jong-bae untuk pura-pura menjadi pengkhianatnya. Dan adegan Jong-bae menghujam perut Gu-in pakai pisau itu juga ternyata hanyalah settingan, anjir. Lalu Jong-bae pun segera ngajak Eun-ha lari dari sana. Meski Jo-won sempat menghalanginya, tapi polisi nyatanya berhasil melumpuhkan Jo-won. Dan ketika Jong-bae akan pergi, ia malah melihat Presdircho yang berusaha kabur. Dan dengan cepat Jong-bae memberitahu Ji-hyuk. Ji-hyuk kemudian menelpon Presdircho. Ia lalu menceritakan yang sebenarnya terjadi. Jika saat itu ia ditembak oleh Turbo. Dan itu pun hanyalah sebuah gimmick. Ji-hyuk memang sebelumnya telah ngajakin Turbo bekerja sama dengannya untuk berakting jadi polisi. Bahkan mereka menyulap sebuah mobil yang persis dengan mobil polisi. Mengetahui kenyataan itu, sontak aja Presdircho murka. Ji-hyuk yang mendengarnya langsung tancap gas menyusul mobilnya Presdircho. Setelah itu Ji-hyuk langsung menabrak mobil Presdircho. Ia lalu menodongkan pistol ke arahnya dan ketika akan bersiap mengeluarkan tembakan, tiba-tiba aja 내려. 끝까지 이러시나요, 추하게. 이 지역이 스타일이 아니잖아. rupanya itu hanyalah akal-akalannya Ji-hyuk untuk menakut-nakuti Presdircho doang. Bagaimanapun juga tugas Ji-hyuk telah selesai. Selanjutnya biarlah polisi yang mengambil alih untuk menghukum Presdircho. Ya, beginilah caranya Ji-hyuk untuk menegakkan keadilan atas kematian Tuan Oh. Sementara di tempat lain, Jong-bae dan Gu-in berlagak menjadi polisi yang harus mengamankan uang yang dicuri oleh Presdircho. Sebenarnya uang tiruan itu hanya ada di bagian atasnya aja. Selebihnya semua uangnya dijamin asli. Karena saat Ji-hyuk waktu itu sedang mengalihkan perhatian polisi, Turbo dan anak buahnya menukar uangnya dengan uang tiruan yang pernah Ji-hyuk buat. Kini di saat Ji-hyuk dan timnya mendadak jadi orang kaya baru dengan kekayaan 150 miliar won, Presdircho nyatanya harus menelan kenyataan pahit kalau ia akan hidup di dalam jeruji besi seumur hidupnya. Sementara itu, Eun-ha mendapatkan kiriman uang 1 miliar won dari Ji-hyuk. Sekarang janji Ji-hyuk untuk melindungi Eun-ha dan menginvestasikan uangnya ke galeri seni milik Eun-ha sudah terbayar lunas. Dan kita beralih ke 1 bulan kemudian, Eun-ha pergi ke museum seni di Abu Dhabi. Ia kemudian terlonjak kaget saat melihat kalung pemberian ibunya terpajang di sana dengan sebuah tulisan keterangan bahwa kalung itu adalah barang yang sangat berharga dari Korea Selatan. Selain itu, Eun-ha juga menemukan sebuah lukisan wajahnya. Rupanya semua itu adalah perbuatannya Ji-hyuk yang ingin menjalin hubungan serius dengan Mbak Eun-ha. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring